warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarsoni. Saya mengajar PAI di SDN 1 Menggris, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BID 1 LPTK IAIN Raden Patah, Palembang tahun 2025. Pada hari Jumat 9 Mei 2025 saya akan melakukan uji kinerja video praktek pembelajaran materi tentang 10 malaikat beserta tugasnya. Assalamualaikum. Anak-anak ya, pada pagi hari ini ya kita bertemu lagi, mudah-mudahan ya, sehat selalu ya. Kita sama-sama ya sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu ya, biar diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah anak-anak kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah ya. Dilanjutkan dengan membaca doa penerang hati dan doa paham ya. Marilah kita sama-sama Bapak Idal ya, sama-sama. Wahid Isnin Selasa. Bismillah. Bapak ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Semuanya sudah makan semua? Kita sebelum belajar, Bapak absen dulu ya. Dengarkan ya. Abdillah pertama. Bulan. Nesa. Silakan keluar buku ya. Hari ini kita belajar mengenal ya, malaikat Allah ya. Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita sebelum Bapak mulai pelajaran kita mengenal malaikat Allah, Bapak ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal malaikat Allah ada 10 ya. 10 yang wajib kita ketahui. Ada yang sudah paham dengan 10 malaikat Allah ya. Pertama adalah malaikat Jibril ya. Ini ada. Kedua malaikat Mikail. Ketiga Israfil.
diciptakan dari cahaya. Kalau malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jadi makhluk gaib yang tidak nampak dari mata kita, ya. Nampak dari mata kita, ya. Oke, ya. Kalau manusia nampak tak kira-kira? Nampak, ya, kelihatan, bisa kita sentuh, ya. Itu namanya, ya, bisa kita sentuh, ya, manusia, ya. Kalau makhluk gaib itu seperti angin, ya. Tidak nampak, tapi kita bisa rasakan kehadirannya, ya. Bisa kita rasakan dengan kehadirannya, ya. Ya. Apa malaikat itu? Malaikat adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu tidak memiliki nafsu, ya. Tidak dia seperti kita ini pengen punya mobil, pengen punya motor, pengen punya rumah, punya kebun. Malaikat tidak, ya. Tidak memiliki nafsu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak berjenis laki-laki dan perempuan. Ya, tidak sama dengan manusia, ya. Manusia itu ingin pintar, ya. Ya, ingin pintar, ingin belajar. Supaya apa? Supaya kita bisa pintar. Apa tujuan kita ke sekolah? Untuk pintar supaya menambah ilmu pengetahuan. Tadinya kita tidak bisa membaca, dengan adanya kita sekolah, kita bisa membaca. Ya, akhirnya kita tahu itu ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui dengan melalui bacaan. Ya, ini dengan adanya kita bisa membaca, mengenal malaikat Allah, ya. Apa malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ya, makhluk ciptaan Allah unsurnya dari cahaya, ya. Kita lanjutkan, ya. Malaikat itu, ya, iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua. Banyak, ya, rukun iman itu ada 6, ya. Ada yang hafal sini rukun iman? Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada Rasul Allah. Kelima, iman kepada keenam, iman kepada atau takdir Allah, ya. Iman kepada, yakin bahwa semua makhluk itu adalah mempunyai, ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas kita harus berusaha supaya kita bisa pintar, bisa membaca. Kalau bisa masuk iman yang kedua. Kita lanjutkan, ya. Nah, lagu 10 malaikat Allah. Kita sama-sama, ya. Jadi ada, Bapak baca dulu. Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Iblis, Mikail, Israfil, supaya apa? Dinyanyikan supaya kita hafal 10 malaikat Allah. Kita lanjutkan lagi, ya. Ya. Ini ada tugas-tugasnya, ya, malaikat ini. Malaikat ini, ya. Malaikat ini ada tugasnya. Harus kita apa? Tidak boleh tertukar, ya. Tidak boleh tertukar. Nanti seperti ini. Ada tukang misalnya malaikat Malik, tugasnya menjaga
Jibril, ya, di situ ada 10 nama-nama malaikat. Ya. Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Nah, menyampaikan wahyu ketika perintah Allah datang, ya, menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi atau rasul-rasul, yaitu seperti Nabi Muhammad, ya, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di dalam malaikat Mikail, malaikat Mikail bertugas yaitu menyampaikan rezeki kepada manusia, ya. Ya, tugasnya tidak terpandang bulu, ya. Orang miskin, orang kaya, orang setengah kaya, ya, orang petani, orang buruh, semuanya dikasih rezeki. Rezeki itu tidak berupa duit, ya. Nah, tidak berupa duit, kau dikasih duit, tapi kesehatan itu adalah rezeki. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berinya mata, ya, mata untuk melihat, berinya hidup untuk bernafas, dikasihnya kuping untuk itu rezeki dari Allah, ya. Ada yang di sini yang tak tahu rezeki dari Allah tu? Ada yang tak tahu, ya? Apa yang tak tahu, ya? Itu mata, kuping, rambut. Dengan adanya rambut kita bisa menjadi belanda, jadi tampan, ya. Yang perempuan jadi cantik, ya, dengan adanya rambut. Rambut bisa kita kepan, ya, kita ya kita kebat. Kalau laki-laki bisa dirinya yang rambut, bisa yang rapi supaya tampan, ya, supaya tampan. Itu merupakan rezeki dari Allah. Sangka kalah atau bahasa kita di sini terong. Yang tidak bertugas dari dulu sampai zaman sekarang ini adalah malaikat Israfil yang tak bertugas. Ketika hari kiamat nanti dia baru bertugas meniup sangka kalah atau trompet, ya. Ya, ketika dia niup itu dunia akan geger. Dunia bukan dusun Israfil, ya. Sangkakala atau trompet, ya itulah kejadiannya, ya. Tiupan pertama dunia planet akan bertabrakan. Kita ada kalau dalam ilmu biologi apa fisika, ya, ada 9 planet termasuk kita ini nomor 3, ya. Ya, planet Mars, Jupiter, Neptunus, Saturnus, ya, banyak sampai terakhir Pluto, ya, termasuk kita nomor 3 planet bumi. Yang bumi itu adalah bulat bumi, ya. Bumi mengelilingi matahari, bukan matahari mengelilingi bumi, balik, ya. Bumi mengelilingi matahari, ya. Nah, kalau kita lihat sini matahari yang mengelilingi bumi, padahal bumi yang mengelilingi matahari, ya. Ya. Nah, dengan adanya tiupan tadi, tiupan malaikat Israfil, sehingga arus lintas bumi itu geger, ya, bergoyang, ya. Kita di dalam bumi ini semuanya berhamburan, ya, ketika itu. Ya, kita lanjutkan dengan Israel ini, ya. Jadi Israel, ya. Israel itu apa tugasnya? Ya, menyangkut nyawa, makhluk yang ada di muka bumi, termasuk manusia, ya. Apa nyanyi itu, ya? Iya, orang kaya mati, raja mati, raja mati, mati. Nah, ya, itu, ya. Sudah ada nyanyian itu, ya. Jadi malaikat itu, ya, Israel namanya, bukan Israfil, balik, oke. Yang ditukar, kan, Israel. Ya, saya lagi. Ya, jadi anak-anak ya harus ingat Israel
Israfil dengan Israfil. Kalau fil berarti trompet, Israfil berarti mencabut yang nyawa manusia. Ya. Kita lanjutkan lagi ya. Setelah ini ya, kita lanjutkan dengan ulangan ya. Ya, ini nanti kalau bagikan, Bapak jelaskan sedikit lagi. Kita ambil 10 menit lagi ya. Ya, kita lanjutkan ini dulu dikit ya. Munga. Nah, munganya adalah bertugas menyampaikan di alam kubur. Bertugas menanyai ya. Jadi setiap manusia yang mati akan ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir. Orang dua ya. Malaikat kedua ya. Munkar dan nakir. Jadi siapa yang banyak dosa, misalnya anak-anak ini pernah galak kebalai, kebutuhan, galak mati, tapi apa di alam kubur ketika dia mati, malaikat surga Allah ya. Yang nyaga surganya adalah malaikat Ridwan. Siapa yang selalu berbuat baik akan dirindukan oleh surga ya. Yang dirindukan oleh surga. Iya, akan kita banyak berbuat baik, kita akan nanti di jembatan Siratal Mustaqim itu akan klap seperti kilat. Nah, klap ya, seperti senter ya. Itu orang yang berbuat baik. Akan masuk neraka. Coba Bapak tanya. Nah, Bapak tanya ini sudah Bapak jelaskan tadi. Siapa yang tahu tugas malaikat Jibril? Coba nanya tangan. Hah? Ya, coba. Menyampaikan wahyu. Menyampaikan. Ya. Ya, coba. Iya, tepuk tangan. Ya, ini kurang 7 poin. Ya. Sambungan ya ini sih. Ya. Semuanya sudah berubah? Ya. Kalau sudah, kita tutupkan ya, kita tutup dengan ucapan assalamualaikum ya nanti. Bapak akhiri anak-anak yang marilah kita sama-sama mengakhiri pelajaran kita pada hari ini dengan mengawali dengan membaca alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Jadi sama-sama ya, mari istighfar. Allah